Langkah pertama, kita siapkan 3-4 buah pisang, kira-kira sekitar 300 gram ya. Ini aku menggunakan pisang kepok, teman-teman juga bisa menggunakan pisang jenis apa saja, terserah ya, sesuai selera. Kemudian pisangnya ini kita kupas, lalu kita masukkan pisang ke dalam gelas blender. Setelah pisang sudah kita kupas semua, kemudian kita masukkan 100 gram atau 7 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga sedikit garam. Selanjutnya kita masukkan 300 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Ini santannya aku masukkan sedikit dulu ya. Kemudian pisang ini kita blender sampai halus. Selanjutnya kita siapkan wadah, kita masukkan 1 butir telur, kemudian telurnya ini kita kocok lepas sampai putih dan berbusa. Setelah sudah berbusa seperti ini, kemudian kita masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Selanjutnya kita tambahkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres, jadi menggunung sedang seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh vanili cair. Setelah itu kita aduk adonan sambil kita tuang sisa santannya tadi. Kita aduk sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah semua bahan sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan 50 gram atau 3 sendok makan margarin yang sudah kita lelehkan terlebih dahulu. Kita aduk kembali sampai merata. Ini agar warnanya lebih cantik, kemudian kita tambahkan 2 tetes pewarna kuning telur. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya adonan ini akan aku masukkan ke dalam gelas takar agar nanti memudahkan saat menuang adonannya ya bun. Kemudian kita panaskan cetakan menggunakan api yang paling kecil. Jika teman-teman tidak menggunakan cetakan anti lengket, bisa olesi cetakan dengan margarin seperti ini. Kalau untuk cetakan anti lengket ini mau diolesi atau tidak masalah ya bun. Setelah cetakan sudah panas, tapi jangan yang terlalu panas ya. Kemudian kita tuang adonan ke dalam cetakan. Setelah selesai kita tuang, kemudian adonan ini kita tutup.
panggang adonan menggunakan api yang paling kecil seperti ini. Setelah adonannya sudah setengah matang, kemudian kita buka penutupnya. Kita beri potongan daun pandan di atasnya. Setelah itu kita beri mesis seperti ini ya. Untuk mesesnya bisa teman-teman ganti dengan kismis atau choco chip sesuai selera. Kemudian kita tutup kembali kuenya. Kita masak sampai kue lumpur pisangnya ini matangnya merata. Setelah sudah matang merata, kemudian kue lumpur pisangnya ini kita keluarkan dari dalam cetakan. Nah, ini dia hasilnya ya, cantik banget. Kemudian kita lanjutkan mencetak kue lumpur pisangnya sampai adonannya ini habis. Ini kue lumpur pisang yang sudah matang. Ini akan aku coba ya, bismillah. Kue ini sangat enak banget ya, manis, legit, dan pastinya teksturnya itu sangat lembut banget. Pertama, di sini sudah aku siapkan 10 lembar daun pandan yang sudah aku potong-potong. Kemudian masukkan daun pandan ke dalam blender. Lalu kita tambahkan 100 ml air. Selanjutnya pandannya kita haluskan. Setelah sudah halus, kemudian kita saring. Selanjutnya kita lelehkan 100 gram margarin. Setelah margarinnya sudah meleleh, kemudian kita angkat dan kita sisihkan sebentar. Kemudian kita siapkan wadah. Lalu kita pecahkan 1 butir telur segar. Selanjutnya kita masukkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Kemudian kita kocok telur dan gula sampai tercampur merata dan berbuih. Kemudian kita masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres. Selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh ragi instan. Ini aku pakai merek yang soft instan. Setengah sendok teh vanili cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan atau 1 saset susu kental manis. Kemudian kita tuang 200 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Tuang santan sedikit demi sedikit sambil kita aduk merata.
Setelah santan sudah dituang semua, kemudian kita masukkan 100 ml jus pandan. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya adonan ini akan aku saring ya, untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah adonan sudah licin seperti ini, kemudian kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi. Aduk kembali sampai merata. Setelah itu kita tutup adonan dengan kain atau serbet bersih. Diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam kita diamkan, kemudian kita buka penutup adonannya. Adonan kue pukis pandannya ini sudah berbuih dan mengembang ya. Kemudian kita aduk adonan agar udara yang ada di dalam adonan menghilang. Selanjutnya kita panaskan cetakan. Setelah cetakan sudah panas, kemudian kita olesi cetakan dengan mentega tipis-tipis saja. Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam cetakan. Menuang adonannya jangan sampai penuh ya, cukup 3/4 cetakan saja. Setelah itu kita tutup, panggang adonan menggunakan api kecil. Setelah adonan sudah setengah matang, kemudian kita beri topping keju parut di atasnya. Topping ini bisa sesuai selera masing-masing ya, bisa menggunakan mesis atau kismis. Kemudian kita tutup kembali, lalu panggang sampai matangnya merata. Setelah permukaan kue sudah kering dan tidak lengket, tanda kue pukisnya sudah matang. Kemudian kita angkat. Kemudian lanjutkan mencetak sampai adonannya ini habis. Nah, ini kue pukis pandannya yang sudah matang, hasilnya cantik banget ya. Untuk satu resep ini jadi sekitar 18 buah kue pukis pandan. Resepnya ini juga sangat ekonomis banget. Langkah pertama, kita masukkan 180 gram atau setara 12 sendok makan gula pasir. Kemudian gulanya kita masak menggunakan api kecil sampai gulanya ini larut dan menjadi karamel. Setelah gula sudah berbentuk karamel seperti ini, kemudian kita tuangkan 180 ml air panas. Tuangkan airnya ini sedikit demi sedikit ya bun, agar gula karamelnya tidak mengenai kita. Tuang air panasnya sambil kita aduk-aduk sampai gula karamelnya ini larut. Setelah gula sudah larut,
kemudian kita matikan api kompornya. Selagi gula karamelnya ini masih panas, kemudian kita masukkan 50 gram atau 4 sendok makan margarin. Selanjutnya kita aduk hingga margarinnya ini mencair. Setelah sudah mencair, kemudian kita sisihkan hingga gulanya ini dingin atau hangat-hangat kuku. Kemudian kita siapkan wadah atau mangkuk, lalu kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian telurnya kita kocok hingga telurnya berubah warna atau berbuih. Setelah telurnya sudah berbuih seperti ini, kemudian kita masukkan 80 gram atau 2 saset susu kental manis. Selanjutnya kita tambahkan 70 gram atau 7 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres. -50 gram atau 5 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya kita tambahkan sejumput garam, 1/4 sendok teh baking soda atau soda kue, 1/4 sendok teh baking powder. Selanjutnya kita aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian kita masukkan gula karamelnya. Masukkan gula karamelnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Tuang gula karamelnya ini sampai habis ya bun. Setelah semua bahan sudah tercampur merata, kemudian adonan ini akan aku pindahkan ke dalam gelas takar sambil aku saring ya untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah itu kita panaskan cetakan. Sebelum itu kita beri alas di atas kompor agar nanti bolunya tidak mudah gosong. Panaskan cetakan menggunakan api kecil. Setelah cetakan panas, kemudian kita olesi cetakan dengan margarin tipis-tipis saja. Kemudian tuang adonan bolu ke dalam cetakan. Menuangnya jangan penuh-penuh ya bun, cukup setengah cetakan lebih sedikit saja karena nanti bolunya akan mengembang besar. Setelah selesai menuang adonan, kemudian kita tunggu adonannya ini mengembang dan bergelembung seperti ini ya. Setelah sudah bergelembung banyak seperti ini, kemudian cetakan kita tutup dan tunggu hingga bolunya ini matang merata. Setelah bolu karamel sudah matang dan atasnya tidak lengket, kemudian kita keluarkan bolu dari dalam cetakan. Kemudian kita lanjutkan mencetak sampai adonannya ini habis. Nah ini hasilnya ya bun, bolu karamel sarang semutnya sangat cantik dan bersarang banget.
Seratnya juga sangat bagus, teksturnya yang kenyal dan menul, bakal bikin pelanggan ketagihan ya. Untuk satu resep di atas bisa menghasilkan 15-16 buah bolu karamel mini. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Selanjutnya kita masukkan 50 gram atau 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh vanila cair. Kemudian kita masukkan juga setengah sendok teh emulsifier, ini aku pakai SP, teman-teman bisa juga menggunakan TBM atau ovalet. Selanjutnya adonan telur kita kocok menggunakan mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya ini mengembang putih, kaku dan berjejak. Setelah sudah mengembang putih, kaku dan berjejak seperti ini ya bud, kemudian kita matikan mixer. Kemudian kita masukkan juga 125 gram atau 12,5 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres, jadi mengunung atau cembung seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan juga setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita tuang 125 ml susu cair, ini aku dapat dari 1 saset susu kental manis ditambahkan dengan air. Kemudian adonan ini kita aduk-aduk sebentar ya, agar tepungnya tidak bertebaran kemana-mana. Setelah itu kita mixer kembali adonan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Mixer adonannya sebentar saja ya bun, hanya sampai tepungnya tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata, kemudian kita matikan kembali mixernya. Selanjutnya kita tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Dan agar warnanya lebih cantik, ini kita tambahkan juga 2 tetes pewarna kuning telur. Kemudian kita aduk kembali adonan menggunakan spatula sampai minyaknya tercampur merata, dan pastikan untuk minyaknya tidak ada yang mengendap di bawah ya. Setelah itu adonan ini kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita panaskan cetakan menggunakan api kecil. Di sini aku menggunakan cetakan kue lumpur ya bun. Setelah dirasa cetakannya sudah panas, kemudian kita olesi cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis saja. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Masukkan sekitar 1 sendok makan terlebih dahulu ya. Kemudian kita beri isian abon di atasnya seperti ini. Setelah sudah, lalu kita tutup lagi dengan adonan di atasnya. Isikan sampai cetakannya ini penuh. Kemudian kita panggang adonan bolunya sampai setengah matang menggunakan api yang paling kecil ya, agar bolunya nanti tidak mudah gosong. Untuk tutup cetakan, lubangnya ini kita tutup dengan tisu ya, agar matangnya merata dan atasnya tidak kering. Setelah bolunya sudah setengah matang, kemudian kita beri topping cabai keriting dan juga daun bawang, atau bisa juga gunakan daun seledri seperti ini ya.
Setelah selesai, kemudian kita panggang kembali bolunya sampai matangnya merata. Setelah lapisan atas bolu tidak lengket, tanda bolu abonnya sudah matang. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan. Selanjutnya kita lanjutkan mencetak sisa adonan bolunya. Nah, ini kue bolu abon mininya yang sudah matang. Hasilnya cantik banget ya bun. Bolunya ini manis dan juga gurih dari abonnya. Untuk teksturnya juga lembut banget ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 13 buah bolu abon mini. Pertama kita didihkan air, kemudian kita lelehkan 100 gram atau 7 sendok makan margarin. Setelah margarin sudah leleh, kemudian kita angkat. Selanjutnya siapkan wadah atau mangkuk, kemudian kita pecahkan 1 butir telur, lalu kita tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili cair. Selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian adonan telur kita kocok sebentar saja ya sampai tercampur merata dan berbuih. Setelah adonan sudah berbuih seperti ini, kemudian kita masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres ya, jadi menggunung sedang atau cembung seperti ini. Setengah sendok teh ragi instan, ini aku pakai merek Soft Instant. Selanjutnya kita tuang 300 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Santan ini aku dapat dari 1/4 potong kelapa utuh. Kita tuang santan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk sampai santannya ini habis ya. Setelah santan sudah habis dan semua bahan sudah tercampur merata, kemudian adonan ini akan aku saring agar tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah selesai kita saring, selanjutnya kita tuang margarin yang sudah kita lelehkan tadi ya. Aduk kembali sampai merata. Agar warnanya tambah cantik, kemudian kita tambahkan pewarna kuning telur secukupnya saja. Aduk kembali sampai merata. Maaf ya bun, tadi kelupaan. Ini kita tambahkan 3 sendok makan atau 1 saset susu kental manis.
Setelah semua bahan sudah tercampur semua, kemudian kita diamkan, tutup adonan menggunakan kain atau serbet bersih. Diamkan adonan kurang lebih selama 1 jam. Setelah 1 jam, kemudian kita buka penutupnya. Adonan sudah mengembang. Kemudian kita aduk adonan agar udara pada adonan menghilang. Selanjutnya adonan ini akan aku pindah ke dalam gelas takar ya bun, agar memudahkan saat menuangnya nanti. Selanjutnya kita panaskan cetakan, kita gunakan api kecil. Setelah cetakan sudah panas, kemudian olesi cetakan dengan margarin sampai merata. Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam cetakan. Tuang adonan nggak perlu sampai penuh ya, cukup 3/4 cetakan saja, karena nanti adonannya akan mengembang. Kemudian kita tutup cetakan, tunggu hingga kuenya setengah matang. Setelah sudah setengah matang atau hampir matang, kemudian kita beri topping pandan dan juga kismis seperti ini ya. Topping ini bisa diganti sesuai selera ya bun. Kemudian kita panggang kembali sampai kuenya benar-benar matang. Setelah kue sudah matang, kemudian kita angkat. Kemudian lanjutkan mencetak seperti langkah awal sampai adonannya ini habis. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya bun. Resep ini sangat mudah, enak, dan hasilnya sangat menul sekali. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Nazwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.